Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak OTKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-14 pengembangan diri kelas 10 OTKP. Kali ini kita akan membahas materi baru lagi ya, yaitu tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari kata Latin communicare yang artinya menyampaikan. Komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu berarti komunikasi dengan lisan atau verbal. Sedangkan secara tidak langsung yaitu komunikasi melalui media tertentu, seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, dan radio. Bu Dewi berkomunikasi seperti ini juga termasuk secara tidak langsung karena melalui video pembelajaran seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat kendali, yang ketiga sebagai alat motivasi, dan yang keempat sebagai ungkapan emosional. Sedangkan unsur-unsur komunikasi itu ada 5. Yang pertama komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada komunikan, orang yang menerima pesan, kemudian ada media, alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan, kemudian pesan itu sendiri bisa berupa gagasan, ide, dan kemudian ada tanggapan atau umpan balik atau biasa disebut juga feedback seperti itu. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Ada 3. Yang pertama agar komunikator dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain, dan yang ketiga, agar pendapatnya diterima oleh orang lain. Kita berlanjut ke komunikasi efektif ya, yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain. Perubahan sikap ini terlihat pada proses maupun pasca komunikasi. Komunikasi efektif hanya dapat terjadi jika komunikator dan komunikan memiliki persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa. Ciri-ciri komunikasi efektif itu ada 5. Yang pertama pemahaman, yang kedua kesenangan, yang ketiga mempengaruhi sikap, yang keempat mempunyai hubungan sosial yang baik, dan yang terakhir ada tindakan. Sedangkan macam-macam perilaku komunikasi itu ada 4. Yang pertama adalah komunikasi pasif, yaitu gaya komunikasi saat individu membangun sebuah pola untuk menghindari dirinya mengekspresikan pendapat atau perasaan, melindungi hak-hak pribadi, serta mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan. Hasilnya, individu yang pasif itu tidak memberikan respon secara lahiriah untuk menyakiti atau memancing situasi amarah. Ciri-ciri komunikasi pasif itu ada 7. Yang pertama, tidak banyak menggunakan kata saya, lebih banyak menyebut Anda. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang tidak langsung untuk menyembunyikan arti. Yang ketiga, sering minta maaf dan seolah merasa dirinya itu bersalah. Yang keempat, cenderung menyembunyikan opini dan perasaannya. Yang kelima, tidak mampu menunjukkan ketidaksetujuan secara terbuka. Yang keenam, banyak mendengar tetapi tidak merespon. Dan yang ketujuh adalah penerima merasa kasihan atau tidak peduli. Itu komunikasi pasif. Yang kedua adalah komunikasi agresif, yaitu gaya komunikasi di mana individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Ciri-ciri komunikasi agresif itu ada 5. Yang pertama, sering menggunakan kata saya. Yang kedua, menggunakan kalimat instruksi atau perintah. Yang ketiga, menyampaikan opini sebagai kebenaran yang tidak bisa dipertanyakan. Yang keempat, bertanya untuk menekan dan sinis atau menunjukkan superioritas. Dan yang kelima, penerima itu merasa tertekan, direndahkan, atau marah. Yang ketiga adalah komunikasi pasif-agresif, yaitu gaya komunikasi yang menggabungkan gaya komunikasi pasif dan gaya komunikasi agresif, di mana individu itu terlihat pasif namun bertindak dengan cara-cara yang agresif. Mereka yang membangun gaya komunikasi pasif-agresif ini pada umumnya tidak memiliki kekuasaan. Bentuk komunikasi ini memungkinkan untuk menghindari konflik secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi asertif, yaitu gaya komunikasi di mana individu secara jelas menyatakan pendapat dan perasaan mereka
untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka tanpa melanggar hak asasi orang lain. Tujuan komunikasi asertif itu untuk mendapatkan dan memberikan rasa hormat, serta membuka ruang untuk kompromi ketika hak-hak dan kebutuhannya menemui konflik dengan orang lain. Baik, cukup sampai di sini materi yang Bu Dewi jelaskan tentang komunikasi efektif. Seperti biasa, kita langsung ke tugas 11, yaitu buatlah rangkuman materi tentang komunikasi efektif. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kalian. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 OTKP di bagian tugas 11 dengan format nama _ kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke, always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. See you next week. Have a nice day ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.